Kita target tahun depan bisa ada 100 poin titik Potpacker Station di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah membantu toko-toko retail ini supaya punya sumber penghasilan income tambahan dari Potpacker Station dengan tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Hargailah value lebih daripada uang. Jangan kejar cuannya melulu, mindsetnya diubah. Jangan keluarin produk untuk cari cuan, jualan produk untuk cari cuan. Itu yang mesti disingkirin. Kita harus berpikirnya kita keluarin produk untuk mengejar value brand kita, value company kita semakin bagus, semakin besar. Step by step bangun fondasi yang kuat. Value nomor 1, cuan nomor kesekian. Karena uang akan mengikuti kita ketika medan magnet kita cukup besar dalam diri kita. Ketika Tuhan merasa kita layak, dia akan ngasih. Yang penting kita kejarnya value. Kayaknya banyak proyekan lu ya? Kagak. Wah, agak. Ini ada. Halo fans, balik lagi di program kesayangan kita, Api Talk. Nah, kali ini programnya spesial banget. Kenapa? Karena biasanya orang ini, bintang tamu kita kali ini jadi hostnya, dan sekarang jadi bintang tamunya Kokoro Medal Potpackers. Gimana rasanya duduk di sebelah kanan? Hari ini saya tidak nge-host, hari ini saya guest star. Kenapa? Karena hari ini ada guest star yang cancel. Jadi kita isi jadwalnya dengan kita bikin acara sendiri. Ya udah, karena lu sudah biasa nge-host, gimana kalau kita Host biasa nanya. Hah? Host itu biasa nanya. Iya. Kalau lu bilang gue Lu- biasa host, gue yang nanya. Ya lu nanya sendiri, jawab sendiri aja. Gimana? Mau ngomong aja sendiri kalau gitu. Ngapain ada host ya? Oke. Kita ngomongin apa dulu nih? Lu mau ngomongin Potpacker dulu deh, Potpacker. PPK. Cabangnya sekarang ada berapa? PPK cabang cuma 2. Masih bukannya banyak. Enggak, 2. Di mana aja? Cuma Jakarta Barat sama Jakarta Pusat. Bentar lagi kayaknya yang Tangerang kan lagi renovasi, kayaknya kita mau pindahin ke Bali kemungkinan. Oh. Tapi kalau yang itu kan franchise beda. Kalau yang benar-benar PPK ya emang cuma 2. Yang gue punya cuma 2. Di sini, di Sini, di mana namanya? Kepaduri, Ya. Grandville, satu lagi di Gajah Mada, Ketapang, Jakarta Pusat. Oh iya, Ketapang ya. Ketapang. Iya. Oh, Cuma 2, dua-duanya ngumpet lagi lokasinya. iya. Toko kecil kita. Kenapa lu pilih lokasi yang ngumpet nih? Karena kita mulai dari zaman vape belum legal. Oh gitu ya. Iya, kalau di tengah jalan kan capek. Iya, bener capek. Aduh, ampun Terus Pak. ternyata udah berjalan baik, trafiknya ada, ya udah nyaman ya udah. Kenapa harus dipindah-pindah juga, biarin aja. Tapi lu nggak? Tapi sejujurnya, Potpackers pertama kali jadi toko 2016, ruangannya adalah ruangan studio ini. Emang iya. Iya, ini toko pertama gue di belakang sini papan, satu papan doang isinya cuma ada 12 liquid varian. Ya itu tahun berapa? Itu 2016. Oh, 2016. Potpackers itu udah ada dari 2013 gua nge-vape, 2014 2015 Potpackers ada tapi IO vape, bikin event vape, bazar, cloud chasing competition, cloud trick. 2016 jadi toko ya di ruangan kecil ini. Terus pindah ke belakang? Pindah ke belakang setelah 3 bulan dari ruangan sini, terima kasih Tuhan dibukain jalan dengan harga yang sama, gue dikasih di belakang. Nah, lokasi ini tuh dulunya ini adalah jalur Gaza. Jalur Orang Gaza. sebut. Jalur Karena banyak banget toko vape yang buka di sekitaran Tanjung Duren ini ya, bahkan di luar Iya, ya. buka di sekitaran sini banyak sebenarnya nggak masalah. Yang masalah adalah gue lahir di saat jalur Gaza terbentuk. Jadi mereka perang harga semua. Nah itu dia. Perang Gimana? harga semua. Lu Dan pada salah saat satunya ada yang besar banget. Bahkan dia bisa dibilang top 5 Indonesia. Dan Strategi gue dekat banget dengan dia posisinya gitu kan. Strategi gue sederhana sih sebetulnya. Gue cuman mencoba menjual barang yang dia tidak jual, dan ketika kita punya item yang sama itu kita head to head. Terus aja begitu. Dan lucunya dia ngeladenin kita terus juga, ya kita ngeladenin dia terus juga. Akhirnya Potpacker harus panjat sosial. Iya. Kita jadi traffic kan. Oh dulu toko ini gede banget ya. Toko ini gede banget kan. Nah, Terus dan dia pada saat itu gede perang sama kita yang kutu-kupret nih kecil, Iya, Potpackers. Dia diladenin mulu perangnya, dan kebetulan gak gue sendiri, gue dan sekeliling memerangi dia gitu kan. Akhirnya ya udah jadi pansos. Dia selalu ngata-ngatain Potpackers gitu. Orang kan jadi kepo kan, jadi pengen tahu ini siapa sih yang berantem sama dia. Ya udah, akhirnya orang nyari tahu, jadi Potpacker dapat follower mulu kesedot. Akhirnya tiba-tiba ya udah kita bisa settle gitu.
Itu awalnya di retail. 2018 kita jadi company, ya udah baru mulai berjalan dan lain-lain lah gitu, terus fokus. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang udah nggak jalur Gaza lagi ya. Sekarang udah adem ya. Sekarang jumlah toko banyak. Emang iya. Banyak. Pasti banyak ini. Banyak. Oh. Ya Ini salah satunya gue nih, ini gue keluar. Kalau ngikut ke belok kiri ada Vape Street ya, Vapor Street. Belok kanan ada apa itu Indonesia Vapor. Lurus dikit ada Glints, ya kan. Belok kiri ada gue lupa namanya apa. Belok kanan ada Felix Cloud Reaper, ya kan. Naik turun jembatan, ikutin jalan ada Sarang Pepper, ada 69ers. Ya banyak lah di sini mah banyak. Tapi kan sekarang kan iklimnya udah berubah dong. Iklimnya berubah karena semuanya berteman dan semuanya baik-baik aja. Nggak ada lah yang banting-bantingan harga lagi. Nggak ada, udah nggak zamannya bro. Itu mah jurus anak TK banting harga. Kalau Anda masih banting-banting harga. Itu cuma jurus anak TK. Terus project-project apa aja nih, Nom? Kayaknya banyak proyekan lu ya. Kagak. Wah, agak. Ini ada 3 nih. Ada device, ada ya, pot, kalau ada dia liquid. Begitu iya. Kita punya DTA, Indonesian First DTA, dan masih ada sih yang udah niru sih, tapi ya kita terima kasih Tuhan masih paling diminati lah sama Vapor Indonesia. Candi DTA. Affordable, itu affordable banget sih. Affordable banget. Orang biasa beli 50.000 cuma dapat koil, dia dapat sama tanknya. Iya. Dan tanknya PCTG, bisa didaur ulang materialnya. Terus awet, mesh wire. Ini mod Dovo kartu yang Dovo MVV edisi Baru V2 ya? Ini baru kan? Dan ini ada 3 warna. Ini kebenaran gue lagi pakai yang Tosca. Kita bilangnya warna cian. Ini Potpackers V2 Pro, V3-nya nanti akan rilis tahun depan. Ini Monkilo liquid gue dari 2016, anak kesayangan. Ini dari dulu ya? Dari 2016 akhir liquid Monkilo udah ada dan kita komit untuk terusin karena buat gue banyak banget nih lah liquid ini jasanya buat Potpackers banyak banget. Ya di luar itu ya liquid kita -2, Sweet Marble, Potpackers, No Cloud. Ya. Tahu nggak kalian No Cloud yang mana? Ya tahu lah, kalau nggak tahu mah kalian vapor baru berarti. Iya benar. No Cloud itu yang kalau di Excel nggak keluar. Dan itu paten teknologi sudah kita patenkan di 48 negara dengan doa dan support dari teman-teman Vapor Indonesia. Saya mohon bantuannya, semoga kita bisa ekspor nantinya juga. Ini nih. Amin. Ini baru namanya businessman. Kalau menurut gua. Businessman. Ini salah satu, maksudnya gini, lu nggak cuman di retail doang, tapi lu punya project, lu punya brand, lu punya liquid, lu punya produk, punya device apa segala macam. Tapi kalau menurut gua secara pribadi produk-produk lu jalan loh gitu. Bukan yang cuman asal keluar doang gitu. Terima kasih. Bapak. Gimana Terima kasih. cara lu mengelolanya nih? Karena mungkin ada di penonton kita yang punya cita-cita yang sama juga. Kayak lu pengen punya project, nggak pengen cuman punya retail atau nggak cuman punya distributor. Tapi pengen juga nih punya device, punya ini. Apa sih kuncinya? Kalau dibuat jadi padat, singkat, jelas, hargailah value lebih daripada uang. Jangan kejar cuannya melulu. Mindsetnya diubah. Jangan keluarin produk untuk cari cuan. Jualan produk untuk cari cuan. Itu yang mesti disingkirin. Kita harus berpikirnya kita keluarin produk untuk mengejar value brand kita, value company kita semakin bagus, semakin besar. Step by step bangun fondasi yang kuat. Kalau kita bangun apartemen, kalian bikin fondasi yang lama. Kalau nyusun bata cepet. Yang diperluin itu fondasi yang kuat. Jadi kebanyakan orang itu demennya hobi nyusun bata. Dia demen ngelihat apa yang di mata dulu. Padahal fundamental wins the competition. Jadi kalau kata LeBron James di Space Jam, fundamental wins the game. Dan itu terjadi di bisnis. Value nomor 1, cuan nomor kesekian. Karena uang akan mengikuti kita ketika medan magnet kita cukup besar dalam diri kita. Ketika Tuhan merasa kita layak, dia akan ngasih. Yang penting kita kejarnya value. Itu fans. Ngeri banget kan? Ini udah terlalu daging ini videonya. Gimana kalau kita closing aja enggak ya, Bro? Terus Nom, menarik banget masalah value. Mungkin boleh nggak lu kasih contoh nih? Misalnya di antara salah satu produk lu ya, value apa sih yang lu tawarkan ke konsumen atau ke industri, bahkan ke brand lu sendiri? Salah satu aja. Nggak bisa salah satu karena semuanya bervalue. Iya, kalau semuanya panjang nih nanti. Tapi gue coba singkat. Yeah. Monkilo sukses pada saat itu karena dia adalah liquid hybrid pertama. Liquid yang creamy sekaligus fruity pertama. Waktu itu tahun 2016. Fruity creamy itu maksudnya gimana? Jadi liquid creamy ada dinginnya. Tapi based on fruity. Jadi dia liquid hybrid pertama itu yang buat Monkilo dulu memang
booming. Kalau kita lihat Pot Packers, first Indonesian pot system yang di saat itu menjadi solusi. Kenapa? Karena zaman itu pot-pot luar negeri mahal semua dan kita kasih yang murah dengan quality yang sama. Oke, si Pot Packer ini ya. Si Pot Tapi Packer. Pot Packer 1 dulu. V1 itu yang tipis ya. Iya. Tipis ya. Kemudian kenapa ada V2 Pro? Karena kita tahu ada perusahaan dari jenis HPTL yang lain di luar vape yang mencoba masuk dengan device yang kurang lebih kelihatannya mirip tapi tidak based on liquid dengan filter yang menawarkan filter. That's why ya, tip gitu ya. ya IQOS gitu. Oh, Ya, iya. kita mencoba bergandengan lah gitu. Jadi ada opsi tambahan loh yang mirip, kita juga pakai filter. DTA ini jadi solusi orang biasanya capek coiling, capek wicking, mereka lagi susah, lagi ribet dan lain-lain. Ini jawaban buat pemula atau orang yang udah lama banget nge-vape. Udah males. Udah males kayak gue. Iya. Udah capek nih disuruh ngoiling tiap hari gitu. Terus ya udah mod ini memberi warna yang berbeda karena ini mod yang affordable. Banyak orang pengen punya mod galak tapi harganya mahal. Ini mod galak dengan harga yang sangat affordable dan daya tahan durability yang sangat kuat. Ya gue spesifik sih rata-rata no cloud. Pertama kali mau keluar orang bilang gimana sih Rom, orang mau nge-vape nyari asap lu malah keluarin liquid nggak ada asap. Orang bilang begitu tapi ternyata no cloud waktu itu angkanya gila lah, angkanya gila banget. Diterima market kok. Diterima market banget dan terima kasih Tuhan masih sampai hari ini dan banyak perusahaan yang mengajak kita collab gak cuma di Indonesia tapi juga luar negeri. -2 juga kita spesifik menjadi liquid terdingin gitu. Kita selalu punya value di setiap brand kita dan kita sangat menghargai value dari company kita sendiri juga. Dan sama satu lagi ya, konsisten. Kita konsisten. Semua ketika lu keluar ini bukti konsisten gue. Ini dari 2016 sampai hari ini masih ada bukti lo. Tanpa berubah resep lah ya. Tanpa berubah resep. Itu salah satu contoh bagaimana kita sebagai pebisnis di vape mengeluarkan produk dengan value. Itu salah satu contohnya. Dan harapannya sih semua pebisnis bisa punya pikiran yang sama ya Rom ya? Ya, karena sekarang ini gue sendiri sebenarnya kadang nggak mengerti, jujur ya. Kalau gue ngomong, gue mencoba tidak sefrontal mungkin. Tapi maaf kalau masih frontal. Gue kadang tidak mengerti dengan pola pikir yang dimiliki oleh kebanyakan stakeholder di industri vape. Kok kayaknya agak gimana gitu. Kadang mereka tuh keluar liquid semata-mata benar-benar untuk cuan. Nggak salah, itu nggak salah. Tapi jangan lupa bahwa kita tuh harus membuat sesuatu masterpiece, mahakarya, karya seni yang ditawarkan dan itu harus menjadi sebuah solusi bagi vapers gitu. Iya betul. Ya, betul. Jadi yang kita tawarkan tuh harus solusi gitu. Bukan cuma sekedar rilis. Oh lagi laku nih liquid mochi keluarin oh lagi laku nih liquid cheesecake keluarin ikutan. Gue lagi laku nih liquid ini ikutan nggak kayak gitu. Tidak akan pernah bisa gitu. Tapi mainlah di hal-hal yang kalau gue suka spesifik, kita buat spesies baru yang notabene gak cuma bagus buat company tapi juga buat industri. Contoh, kita kolaborasi yang akan mau keluar sama Juragan 99. Wih, Ya kan, dan juga Planet dari Surabaya. Itu adalah sebuah liquid dengan rasa baru gitu yang orang bilang selama ini kenapa kita hashtagnya gelatos bukan es krim adalah karena gelatos ya emang bukan es krim gitu. Ini dua hal yang berbeda. Lo mau mengedukasi juga kan? Iya, dalam artian juga gue kan memang nggak pakai flavor ice cream sama sekali, nggak ada di situ. Kita benar-benar makingnya seperti making gelatos dan itu kan hal yang apa ya, rasa yang sama tahuan gue di Indonesia belum pernah ada rasa gelatos gitu loh. Jadi kita pengen nawarin sesuatu untuk pecinta creamy, sesuatu yang nih something new, you must try this, maybe you cocok, and then you gonna love it, something like that gitu. Dan bervalue gitu. J99 akan membawa impact yang sangat besar. Mas Gilang akan membawa impact yang sangat besar buat industri vape ini, membuka market lebih besar lagi, ya kan? Karena dia sosok yang influencing banget. Ya. Bukan sekedar artis nongol, foto dan lain-lain, tapi nggak punya influence power. Tapi Juragan 99 punya kemampuan influence yang artinya bisa bagus buat industri vape. Yep. Kita lihat sepak bola Liga 1 dipandang luar biasa lagi semenjak Arema Malang di tangan Juragan 99 misalnya, Betul. AHPS Pati di tangan Atta dan lain-lain yang memperlebar marketnya. Iya, karena mereka bisa menginfluence dan itulah ya kalau kolaborasilah dengan yang bisa menginfluence ya. Iya. Jangan cuma sekedar asal gede nama tapi nggak bisa menginfluence. Iya betul. Kan ada kayak teman-teman curhat gitu, artis gue nggak kerja.
Ya tergantung kontraknya dong kalau kayak gitu sebenarnya nggak sih? Ya tergantung kontrak dan tergantung banyak hal sih. Memang produsennya juga memang harus sadar bahwa ada banyak hal yang lebih penting dari sekedar BA-nya kerja. Ini kan kita mau peralihan tahun nih, mau peralihan tahun di mana kadang-kadang di situ biasanya momennya kan momen-momen sale, momen-momen nggak mau produksi, takut ngambil produk segala macam itu. Menurut lu gimana? Itu menurut gue nggak pernah gue pikirin ya. Lu sebagai retailer deh. Gue sebagai retailer gampangnya gini aja. Kalau gue melihat gue perlu melakukan sebuah promo, gue perlu melakukan sebuah manuver, gue perlu melakukan sesuatu yang bisa memancing traffic di momen itu akan gue lakukan. Tidak peduli itu Natal, tidak peduli itu hari biasa atau tahun baru atau Imlek atau Lebaran atau apa. Tapi ketika gue merasa gue harus melakukan ini sekarang, oke gue lakukan sekarang. Kenapa harus tunggu momennya? Jadi kita yang harus bisa beradaptasi dengan keadaannya, dan kalian yang tahu angka omset kalian berapa, kalian yang tahu barang yang keluar apa aja, ya itu yang mesti kalian benar-benar jadiin kekuatan kalian dan kalian harus olah dan mainin. Ya sekarang misalnya buat membantu teman-teman toko retail di Indonesia, kita lagi ngebangun pot packer station kita target tahun depan bisa ada 100 poin titik pot packer station di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah membantu toko-toko retail ini supaya punya sumber penghasilan income tambahan dari pot packer station dengan tanpa mengeluarkan uang sama sekali gitu. Lu belum sebutin, jelasin dulu dong. Pot packer station itu kayak apa sih? Pot packer station itu titik-titik poin yang bisa didapatkan lewat aplikasi-aplikasi yang sangat umum sama user-user. Jadi mereka bisa belanja online dari handphone mereka bisa belanja barang-barangnya pot packers di toko-toko retail yang mensupport barang-barang kita gitu. Jadi income tambahan, jadi stream of income baru gitu tanpa keren. Gue nggak minta franchise fee apa segala macam, nggak ada sama sekali. Jadi pure buat ngebantuin mereka. Toh mereka udah support barang gue juga kan. Ya gue apa yang bisa gue lakukan buat mereka? Ya salah satu itu seperti pot packer station. Jadi bukan kayak ngasih hamper terus lu seneng ya, gue ambil hati lu ya, gue kasih lu hamper sih. Buat gue itu bullshit. Bullshit. Tapi gue lebih mendingan gimana caranya gue bantu lu ningkatin omset lu dengan sebuah sistem gitu. Ya, itu bagus loh. Itu bagus. Jadi kalian yang toko-toko retail punya pot packers, jangan lupa kontak lu berarti ya. Ya boleh aja, tapi kita radiusnya 10 km supaya nggak bentrok. Oh, radius per poinnya 10 km. Karena cakupan per aplikasi rata-rata 10 km. Jauh juga ya. Supaya nggak berbenturan. Oke lah kalau gitu. Oke, ada lagi yang mau lu sampaikan? Saya nggak tahu, Bapak hostnya. Bapak tanya saya jawab, Bapak closing saya ikut. Ya udah, kalau kayak gitu bikin susah nih kalau udah biasa host terus jadi bintang tamu. Apalagi ya? Nanya apa ya, Rom? Ya kalau gue boleh pesan mungkin buat cukai. Oh iya, bener, cukai. Kalau gue pribadi, kalau gue boleh bersuara, gue sebenarnya mau 100 mili ada nggak ada, buat gue nggak masalah. Gue harus jual 60 mili, gue fine aja. Gue harus jual 100 mili, gue juga fine aja. Terus kalau misalnya kita bahas lagi tentang cukai lama, kalau misalnya ntar masuk tahun baru cukai lama udah nggak laku, cukai lama rasanya nggak enak, ini itu dan lain sebagainya, itu menurut gue adalah ketidakpahaman tentang ilmiah. Kalau kalian pelajari sebetulnya itu nggak efek sama sekali. Itu sama sekali nggak efek. Kecuali di toko disimpannya nggak bener. Misalnya kena sinar matahari terus menerus, atau udah pernah dibuka dan kena oksidasi gitu. Karena liquid bocor aja nggak bisa dibilang oksidasi. Betul. Gitu loh. Tapi kalau misalnya udah pernah dibuka, itu baru kita ngomong oksidasi. Sudah pernah pencet, udaranya keluar dan ada yang masuk, itu baru namanya oksidasi. Kalau bocor mau gimana oksidasi? Logiknya nggak kena. Jadi propylene glycol itu juga based on alkohol sebelum dia jadi propylene glycol. Artinya tidak ada bakteri, jamur, virus atau apapun yang bisa hidup di dalamnya. Dan di dalam liquid kita itu kita punya glycerin, kita punya glycol, kita punya nikotin dan lain sebagainya. Artinya sama sekali nggak masuk akal kalau kalian bilang, ini liquid tahun lama udah nggak enak. Dimana-mana tuh kalau di stepping makin lama makin enak, bro. Iya, tapi tergantung brewernya. Tergantung brewer memang. Tergantung produsennya ya. Kalau liquidnya emang udah nggak enak aja. Iya, iya. Gitu ya. Karena nggak ngaruh. Karena jujur gue pernah R&D, abis itu gue coba hisap 2-3 hari kemudian nggak enak. Tapi karena gue nggak suka buang R&D-an gue gitu kan, gue diemin. Itu 2,5 tahun Dika, kalau lo mau tahu. Terus lu coba lagi, gue coba lagi dan enak banget. Enak banget. Enak banget. Berarti 2,5 tahun lagi lu bakal keluarin liquidnya. Tapi lu nggak sekarang. Itu esensinya udah nggak ada. Flavor itu udah nggak ada yang jual dan suruh impor sendiri malas. Tapi itu jadi enak banget gitu. Jadi gue di situ sadar banget bahwa liquid tuh makin lama makin enak, bro. Iya. Tapi memang tergantung ininya juga, tergantung
essence atau raw materialnya yang lo pakai. Betul. Ada juga raw material yang cuma tahan 1 tahun 2 tahun. Jangan pakai essence pancing bikin liquid. Iya, tapi kalau raw materialnya jelek, ya memang itulah kadang-kadang tuh suka ketemu yang liquidnya ini udah gue pakai 6 bulan terus berubah rasanya apa segala macam, ya itu raw materialnya aja yang memang mungkin kurang oke gitu. Atau sometimes device-nya juga bisa pengaruh, kapas pengaruh, coil pengaruh, banyak hal pengaruh. Kalau aja beda sedikit aja rasa berubah total. Iya, betul. Baterainya drop aja rasa berubah. Jadi ada banyak faktor. Ya, at the end, vape pasti jalurnya semakin simplicity solution gitu, success is simplicity orang bilang. Jadi makin hari pasti akan semakin simpel. Masa depan kita masih cerah di industri vape. Jadi buat teman-teman stakeholder berjuang, believe in a big picture bahwa suatu hari nanti vape akan menggurita. Kalau hari ini orang-orang terkaya Indonesia dari perusahaan industri rokok yang dibakar, kalau percayalah bahwa mungkin 10, 15, 20 tahun lagi pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia mungkin adalah salah satunya atau salah duanya atau salah limanya adalah para pengusaha vape. Tapi itu yang akan bisa dicapai sama pengusaha vape yang memang punya komitmen, punya mimpi, yang menggerakkan industri untuk sampai ke titik yang benar-benar tinggi. Jadi teman-teman, bermimpilah yang besar. Ini bukan industri main-main. Kalau kalian cuma cari cuan receh, doyan penting harga dan lain-lain, mendingan kalian jualan siomay aja. Mendingan kalian jualan bakso aja 1 mangkok dapat cuan goceng. Mendingan jualan baju di Shopee. Ya? Jualan baju di Shopee, ya terserah. Tapi this is a big business. This is a big opportunity to change your life, to build your future, masa depan dan lain sebagainya. Jadi serius, bermimpi besar, keep on the track. Kita sama-sama berjuang. Industri ini akan benar-benar sangat menggurita, nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Gue percaya itu, dan orang-orang yang percaya akan barengan sama gue di titik itu suatu hari nanti. Amin. Atas izin Tuhan. Amin. Terima kasih atas motivasinya buat saya dan juga buat teman-teman. Luar biasa sekali obrolan Api Talk kita kali ini bersama dengan Koko Romedal dari Vapepackers. Dan buat teman-teman yang nonton di Instagram, jangan lupa komen-komen, likes, share juga konten-konten kayak gini supaya konten-konten IG di vape di IG itu konten-konten yang berbobot kayak gini isinya. Dan buat teman-teman yang nonton di YouTube juga jangan lupa share, jangan lupa juga subscribe IG-nya Api, dan jangan lupa juga selalu pantengin terus Api Talk, program kesayangan kita ini. Thank you, Koko Romedal. Jangan lupa berbuat kebaikan. Tetap gue closing.